Jangan cerita sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus adalah titik balik di mana kita bisa bersaksi atau kita tidak bisa bersaksi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa? Apa pentingnya kebangkitan Yesus? Kenapa sebelum Yesus bangkit jangan cerita? Pertama ada dari Alkitab, sejarahnya. Yang kedua adalah dari orang Kristen tapi tidak tertulis dalam Alkitab. Dan yang ketiga bukan orang Kristen dan tidak tertulis dalam Alkitab. Maka sejarah tentang persoalan kematian dan kebangkitan itu memang fakta sejarah. Kemudian hari. Amin. Ya, apakah memang cerita narasi tentang kebangkitan Yesus adalah sebuah cerita yang dibuat oleh para murid, ataukah bahwa kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang? Nah, kita melihat bahwa di dalam kisah-kisah dalam Perjanjian Baru, tulisan-tulisan Perjanjian Baru, kita membaca bahwa kebangkitan Yesus disaksikan bukan oleh satu orang saja. Suatu kebenaran bila disaksikan oleh minimal 2 orang, kebenaran itu sudah terbukti. Nah, tentu saja bahwa kebangkitan Yesus bukannya disaksikan oleh 1 atau 2 orang, tapi begitu banyak saksi. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau menambahkan, men-sharingkan kembali apa yang berkaitan dengan tema kita yang ketiga ini, yaitu siapakah dan bagaimanakah saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus ini? Ya, secara historis memang Yesus itu menurut para saksi dia bangkit. Tetapi ketika mempelajari teori historis, apa makna histori atau sejarah, ada yang berkata begini, histori itu akan ditulis oleh orang yang mendukung kisah itu. Tetapi apa betul seperti itu? Maka kembali kepada apakah orang itu percaya bahwa Alkitab firman. Kalau kita nggak percaya Alkitab itu firman, kita tentu sulit untuk meyakini bahwa Yesus itu bangkit. Bagaimana kita bisa menikmati Alkitab itu firman? Kita harus menerima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita bisa menerima Alkitab sebagai firman. Ini untuk menghadang, untuk menjawab kepada orang yang mengatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh orang-orang berkepentingan. Tetapi ketika sejarah ditulis oleh orang-orang berkepentingan, lalu hari ini kan banyak sekali kisah-kisah yang berkata dulu A sekarang jadi B, dulu C sekarang jadi D, dan sejarah Indonesia bisa seperti itu pula. Artinya adalah di situ yang membuat orang mengatakan bahwa historis itu bukan tergantung aslinya. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta sejarah. Itu kita tahu, ya dan amin, ya kan? Perjanjian Baru juga mengatakan. Nah, coba kita kembali kepada pokok, siapakah saksi-saksi dari kebangkitan itu dan apa yang bisa kita maknai dari apa yang dikatakan oleh para saksi itu ketika mengatakan Yesus telah bangkit? Menurut saya gini, saya setuju bahwa secara historis kemudian ada catatan-catatan yang sebenarnya kemudian hari ini diadopsi dan dimasukkan ke dalam bagian Alkitab kita. Kalau mau dipahami ya, Paulus sepenuhnya bukan orang yang pro Yesus dari awal. Orang yang menentang anti Yesus, yang kemudian karena mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia kemudian menjadi orang yang mengikuti Yesus. Tetapi menurut saya ini yang penting, saya mundur sedikit sebentar. Tentang kisah satu kali Tuhan Yesus berkali-kali menyembuhkan orang, dan setiap kali dia selesai menyembuhkan orang, dia selalu melarang mereka untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa dia menyembuhkan mereka. Atau dalam Matius 16, dalam pengakuan Petrus, tiba-tiba Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga bahwa dia adalah Mesias. Dalam Matius 17 ayat yang ke-9, kemudian dari penglihatan yang dialami Yesus dimuliakan di atas gunung dengan Musa dan Elia, Alkitab berkata pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Nah, sama dia bilang jangan cerita sebelum, tapi kali ini dia kasih penjelasan kenapa tidak boleh cerita. Dia bilang bukan tidak boleh cerita, silakan cerita, tetapi ceritalah sebelum. Jadi jangan cerita sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus adalah titik balik di mana kita bisa bersaksi atau kita tidak bisa bersaksi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa? Apa pentingnya kebangkitan Yesus? Kenapa sebelum Yesus bangkit jangan cerita? Sesudah Yesus bangkit kamu silakan cerita.
Dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-31, kemudian dia bilang begini. Lukas berkata begini, karena dia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana dia dengan adil akan menghakimi dunia oleh satu orang yang telah ditentukannya sesudah dia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan cara membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Dan Paulus berkata, dalam Kisah Rasul 17 dia berkata, Tuhan telah menetapkan satu orang untuk semua orang untuk menjadi satu bukti. Jadi dia tidak butuh bukti yang kedua. Dia hanya butuh satu bukti. Dan bukti itu apa? Dia membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Kristus adalah bukti satu-satunya untuk pemberitaan Injil. Kita harus bisa membuktikan bukan Yesus mati. Seperti Pak Juanda berkata bisa dibantah dengan istilah setelah sekian zaman. Pertanyaan saya biasanya pada orang itu adalah, ya persoalannya kalau ada yang tidak setuju, kenapa pada zaman yang sama itu tidak ada catatan apapun juga yang membantah kebenaran tersebut. Nah, persoalannya adalah hanya ada satu bukti, dan bukti itu ada pada kebangkitan Kristus. Nah, persoalannya adalah Yesus dilihat oleh 500 orang menurut Paulus dalam Korintus. Disaksikan oleh 500 orang waktu dia 40 hari dia bangkit. Dia berjumpa pada 500 peristiwa, 500 kejadian. Sekalipun 500 orang, persoalannya satu Pak Daud. 500 orang itu sudah meninggal hari ini. Yesus yang kita bilang bangkit, kalau bilang Pak Fengki bangkit. Mana Pak Fengki? Silakan ada dilihat. Pak Daud bangkit, mana orangnya? Ini orangnya. Tapi persoalannya Yesus naik ke sorga. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, sementara Yesus naik ke sorga? Hanya ada satu kemungkinan menurut saya. Apa itu? Dia bangkit dan hidup di dalam setiap kita. Dan itu sebabnya saya bicara tentang penciptaan baru. Kuasa yang menciptakan kita jadi ciptaan baru. Kenapa Pak Henry jadi orang percaya? Dari orang, mohon maaf Pak Henry, dari orang yang rusak tiba-tiba bisa jadi percaya. Penjahat jadi pendeta. Kenapa bisa melakukan itu? Ya sebab kita mengalami Kristus pribadi. Dan hari itu saya percaya kebangkitan Yesus secara sejarah menurut Paulus dilihat oleh 500 orang. Yesus muncul pada 500 orang dari 40 hari dia bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke sorga. Tapi hari ini setiap kita yang percaya pernah mengalami perjumpaan dengan kebangkitan Kristus yang mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau ditanya dari mana Bapak percaya? Saya ngalami pribadi perjumpaan dengan Yesus yang menyentuh hati saya. Bagaimana Bapak bisa buktikan? Ini pengalaman saya. Menolak pengalaman saya berarti Anda tidak mempercayai pribadi saya, karakter saya. Kalau Anda percaya saya karakter orang yang baik, saya ini orang yang jujur, maka waktu saya bicara tentang pengalaman saya bicara dari kejujuran saya. Anda tidak terima kesaksian saya, berarti Anda tidak setuju dengan keberadaan saya. Itu yang membuat orang susah ketika dia berkata, saya alami. Kalau saya sudah alami, itu susah dibantahkan. Menurut saya secara histori ada saksi-saksinya. Tapi hari ini ada miliaran orang yang pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan inilah saksi-saksi yang besar. Dan tidak akan pernah bisa dibantahkan oleh apapun. Ibrani 12 ayat 1 berkata ada saksi yang banyak seperti awan. Bukan hanya 500 orang. Tapi saksi yang banyak seperti awan. Sebab setiap kita yang pernah mengalami Yesus, kitalah saksi hidup atas kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup saya. Yesus telah bangkit dan sekarang hidup dengan, dalam tanda kutip, dengan cara yang baru di dalam kehidupan kita. Mungkin Pak Fengki bisa menambahkan untuk pokok ini, Pak. Ya, kalau menurut saya, pandangan-pandangan tentang siapa yang menjadi saksi tentang Yesus itu hidup, tentunya Alkitab sudah mencatatkan para saksi-saksi yang saat itu hidup, itulah bisa dipercaya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita pikir kembali. Kalau manusia mungkin saudara tidak mempercayai walaupun begitu banyak, karena kita juga manusia, ada begitu banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Tetapi kalau malaikat yang memberi saksi, siapa yang tidak harus percaya? Malaikat itu berkata dia bangkit, dia hidup. Ketika dia berkata kepada perempuan itu, dia sudah hidup seperti yang dia katakan, dia pergi ke Galilea. Dan dia itu yang ada di situ, dia yang menggolengkan batu, yang membuat prajurit lari, saudara. Dia bukan membangkitkan Yesus, dia yang menjadi saksi bahwa Yesus itu hidup.
Yesus tidak perlu dibangkitkan, karena dia bisa membangkitkan Lazarus yang 4 hari mati yang sudah hancur, tetapi dia bangkitkan. Jadi Yesus tidak perlu dibangkitkan orang lain. Dia akan bangkit sendiri karena dia punya kuasa. Karena dia berkata sebelum membangkitkan Lazarus, dia berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Itu menunjukkan, saudara, bahwa sebenarnya firman itu tidak bisa sampai kalau dikatakan mati. Karena Yesus itu sang firman telah jadi manusia. Kalau Yesus tidak bangkit, artinya saudara, firman itu berarti tidak kekal. Oleh sebab itu, firman Yesus itu bangkit menunjukkan bahwa firman itu tetap hidup sampai hari ini. Dan juga boleh dikatakan bahwa saksinya itu juga selain daripada malaikat, tentu Roh Kudus, tentu juga firman dan Allah sendiri. Saudara akan berkata, loh, mana Allah itu memberi kesaksiannya? Gitu, saudara. Nah, saat itu kalau saudara melihat dalam kitab Matius pasal 17, ketika Yesus berdoa bersama murid-muridnya di tempat yang tinggi, gunung yang tinggi, maka dia berubah muka. Ada Musa dan Elia yang sudah mati, nggak mungkin datang kembali. Tetapi saudara, siapakah Yesus itu sampai diapit oleh dua nabi yang besar itu dan bisa mendatangkan dalam rupa seperti penglihatan itu? Kalau dia bukan Allah, nggak mungkin mendatangkan saudara manusia mati datang, apalagi nabi. Saudara. Dan saat itu, ketika murid-murid mulai bangun, di situ ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, tapi saudara ada kata-kata, dengarkanlah dia. Saudara, jadi apa yang Yesus katakan kita harus dengarkan. Kenapa? Karena Allah sudah memberi kesaksian, saudara, bahwa Yesus harus didengarkan. Kalau dia cuma mati, saudara, bagaimana kita akan mendengar lagi? Oleh sebab itu Yesus itu hidup dan ada di dalam kehidupan kita senantiasa. Sehingga dia bisa berbicara kepada kita, karena Allah berbicara. Yesus pernah katakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia tidak bangkit, berarti tidak ada Allah di dalam dirinya. Dia berani berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia mati dan dia tidak bangkit, berarti saudara, dia bukan Allah. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan saudara oleh Yesus? Kalau engkau melihat aku sama dengan melihat Allah. Dan ketika kita melihat Yesus mati, nggak bangkit. Kita melihat Allah juga nggak bangkit. Tetapi kalau kita melihat Yesus bangkit, kita melihat Allah itu memang ada. Bukan hanya itu, para nubuatan nabi-nabi, salah satunya kitab Hosea. Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ini sangat penting, karena ayat ini tersembunyi. Perjanjian lama sebelum Yesus datang. Perhatikan baik-baik. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi ini satu ajakan untuk berbalik kepada Tuhan. Untuk bertobat. Sebab dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ialah Tuhan. Ia, Tuhan, akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Berarti hari ketiga. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Berarti hari ketiga. Kenapa kita dihidupkan? Ketika Yesus bangkit itulah. Kita dihidupkan di hadapan Allah. Saudara. Kalau Yesus saudara tidak bangkit, bagaimana dikatakan? Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Jadi ketika Yesus bangkit itu, sebenarnya itu adalah kebangkitan kita juga. Untuk menunjukkan Yesus ada di dalam diri kita. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Itu jelas. Jadi Yesus bangkit itu yang untuk kita semua, supaya kita ini saudara tidak akan mati selama-lamanya. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Firman tidak bisa terbantahkan. Firman ya dan amin. Amin, puji Tuhan. Yesus telah bangkit dan sekarang tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau begitu, saya sendiri sih dalam percakapan dengan teman, juga dalam renungan, saya merasakan bahwa saya memaknai kebangkitan Yesus, berarti saya punya harapan. Saya memaknai kebangkitan Yesus, berarti saya percaya bahwa masa depan saya baik. Apakah pendapat dan pandangan-pandangan seperti ini adalah sebuah hubungan antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan kita? Yesus telah bangkit, makna kematian Yesus adalah bagaimana kita menyalibkan manusia lama. Kebangkitan Yesus adalah berarti kita hidup sebagai manusia yang baru. Menurut Pak Hendrian gimana, Pak? Ya, kalau hubungan dengan artinya kebangkitan Kristus dengan kebangkitan kita, kalau di dunia ini, Pak, artinya memberikan pengharapan kepada kita. Ya, dikala kita sulit, putus asa, mengalami masalah, disitulah ada kebangkitan Kristus di dalam kita. Nah, tetapi untuk
di nanti di kekekalan itu artinya memberikan jaminan kebangkitan bagi kita orang percaya, yaitu diselamatkan untuk hidup selama-lamanya. Jadi sekali lagi bahwa memang kebangkitan Kristus itu mutlak bagi orang percaya, dan kebangkitan Kristus itu sudah pasti bagi kita semua. Amin. Nah, saya nyambung Pak, itu seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, inilah yang menjadi pengharapan kita tentang kebangkitan Kristus, bahwa dengan bangkitnya Kristus kita juga akan dibangkitkan asal ada kalimat tadi, percaya. Oleh sebab itu saya juga menawarkan kepada para pemirsa hari ini dimanapun Anda berada, kalau hari-hari ini kita lagi merasa terpuruk, beban kehidupan membuat kita terpuruk, pandemi COVID juga membuat kita terpuruk, ada satu pengharapan buat kita. Hanya percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Pembangkit, dan yang sudah membuktikan dengan bangkitnya Dia dari kematian, itu juga akan membuat kita bangkit kembali. Dan ini juga menjadi pengharapan kita selaku para pengikut-pengikut Kristus. Dan cuman saya agak berkecil hati kepada teman-teman juga yang sudah tahu tentang hal ini, sudah pernah mengikut Yesus, tetapi karena goda rayu bujuk dunia, dia bisa meninggalkan kepercayaannya hanya untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang sementara, hal-hal yang bernilai tidak kekal. Dan saya mengingatkan, ayo mumpung masih ada kesempatan, kembalilah lagi kepada jalan kebenaran itu, kembalilah lagi kepada Sang Pemilik kehidupan itu, karena di dalam Dialah akan ada kehidupan kebangkitan yang kekal. Itu yang bisa saya bagi. Alami dan nikmati kuasa kebangkitan Yesus. Pak Doni. Ya, kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa memang tadi Pak Juanda juga sempat mengatakan Yesus berkata, akulah jalan akulah kebenaran, kebangkitan dan hidup. Jadi waktu dia bicara soal aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah kebangkitan, buktinya apa? Kembali akhirnya lewat kebangkitan Kristus kita bisa mempercayai satu hal, bahwa apapun yang Dia katakan, apapun yang Dia firmankan, itu ternyata Dia genapi. Ada sekian ratus pengenapan yang digenapi oleh Yesus dari nubuatan para nabi. Ada sekian banyak kata-kata yang kemudian Dia tunjukkan setiap kebenarannya kepada kita. Dan oleh sebab itu satu, kita punya pengharapan bahwa apapun yang Tuhan katakan, saya bisa berdiam dengan tenang dalam jaminan kebenaran firman Tuhan itu. Dan menurut saya selain Dia memberi kita kuasa, tetapi Dia memberi kita jaminan. Itulah pengharapan lewat kebangkitan Kristus. Yesus berarti bisa bangkit, berarti Dia bisa menang atas maut, Dia punya kuasa untuk mengalahkan maut. Tadi Pak Fengki sempat katakan, Dia mengalahkan, Dia Allah, Dia bisa mengalahkan, Dia bisa membawa yang mati kembali lagi muncul. Yang kedua, kita bisa percaya penuh bahwa apa yang Dia janjikan, apa yang Dia katakan, ternyata Dia genapi. Dan itu yang membuat kita, oh iya, kalau Dia pernah berjanji bahwa Dia mati, tapi Dia akan bangkit kembali, marilah kita percaya pada janji Tuhan bahwa apapun yang Dia firmankan akan Dia kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Disitulah dasar kekuatan pengharapan kita kepada Dia lewat kebangkitan Kristus. Amin. Dalam kebangkitan Yesus kita memiliki pengharapan. Saya menambahkan sedikit. Ya. Selain sejarah yang tertulis dalam Alkitab, maka sejarawan umum, salah satunya memang Josephus, Flavius Josephus, tetapi yang saya maksud tadi ada Tacitus dan Pliny the Younger, itu adalah orang-orang non-Kristen, tetapi menuliskannya seperti itu. Kemudian ada bapak-bapak gereja, penerus daripada Rasul Yohanes, adalah contoh Polikarpus, itu uskup di Smyrna, maupun si Ignatius dari Antioquia, ini yang dari kelompok Kristennya, juga menulis dalam kisah itu di luar Alkitab. Artinya, kisah yang di luar Alkitab, ada yang bukan orang Kristen, sudah menuliskan tentang kisah kematian dan kebangkitan, tetapi ada pula orang penerus para rasul, juga menuliskan seperti itu. Biasa disebut dengan bapak-bapak gereja, juga bersaksi tentang itu. Maka, kesaksian sejarah ada dari Alkitab, pertama. Kemudian yang kedua, ada dari orang Kristen. Bukan yang ditulis di Alkitab. Tapi yang ketiga, ada penulis bukan dari orang Kristen.
Pertama ada dari Alkitab, sejarahnya. Yang kedua adalah dari orang Kristen, tapi tidak tertulis dalam Alkitab. Dan yang ketiga, bukan orang Kristen dan tidak tertulis dalam Alkitab. Maka sejarah tentang persoalan kematian dan kebangkitan itu memang fakta sejarah, bukan hanya kita mempercayai dari Alkitab saja. Oke, iya. Baik, mungkin dari Pak Fengki silakan Pak. Kalau begitu apa sebenarnya makna kebangkitan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan keseharian kita? Ya, yang jelas itu berarti kita mempunyai satu kekuatan bahwa kita percaya bahwa Allah yang telah mati dan bangkit untuk kita. Berarti Allah yang kita percaya itu hidup. Kalau hidup berarti dia ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu ketika Yesus dia lahir ke dunia, malaikat pun saudara tahu bahwa dia adalah Tuhan sampai menyembah kepada dia. Tetapi yang pasti salah satu predikat yang diberikan oleh Tuhan atau malaikat kepada Yesus yaitu Immanuel. Arti kata Immanuel berarti Allah beserta kita. Kalau Yesus mati nggak bangkit, bagaimana dia menyertai saya? Bagaimana menyertai orang-orang? Bahkan ketika Matius, saudara kalau kita membaca Matius 28 ayat 20, ketika Yesus mau naik ke surga dan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah makna bahwa kita tidak pernah sendiri di dunia ini. Selain Roh Kudus itu diutus, dia ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga pernah mengatakan juga, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, kalau dia mati nggak bangkit, bagaimana kita dapat kelegaan? Saudara, bagaimana dia akan menolong saya hari ini? Berarti yang pada saat Yesus hiduplah yang ditolong. Saya tidak tertolong. Tetapi nyatanya sampai hari ini, semua orang termasuk saya, saudara, itu bukan satu kali. Itu ratusan kali Tuhan telah menolong. Bahkan kalau saudara percaya, saya pernah juga berjumpa dan pernah diberitahu banyak hal, saudara. Dan itu pengalaman saya, saudara tidak percaya, itu bukan satu paksaan. Tetapi saya yakin dia tetap hidup. Dan Yesus pernah berkata, akulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu Yohanes pasal 10. Tetapi sebelumnya dia katakan, aku datang memberi hidup. Dan hidup berkelimpahan. Nah, kalau dia mati nggak bangkit, bagaimana dia memberi hidup kepada kita? Dan dia berkata, aku menyediakan rumah di surga. Nah kalau dia mati nggak bangkit, bagaimana dia menyediakan rumah di surga? Saudara, berarti dia mati, hilang lenyap ke orang yang lain. Nabi pun mati nggak bisa bangun rumah. Loh kenapa saya katakan demikian? Bapak Abraham yang hebat pun, saudara dia nanti dia melihat orang kaya dan Lazarus miskin di pompongannya, dia berkata, aku nggak bisa nolong kamu. Saudara, kita ada curang, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus berkata, aku menyediakan rumah, aku akan datang. Aku akan menyebut, aku akan menghakimi. Bahkan itulah saudara, kenapa yang terakhir saya katakan, bahwa dia adalah Allah yang telah mengosongkan kealahnya. Makanya dia mati. Tapi ingat, kenapa dia bangkit? Dia kembali menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, itulah dia disebut Immanuel. Amin, puji Tuhan. Yesus telah bangkit bagi kita. Kematiannya, kebangkitannya adalah sebuah fakta sejarah yang memang betul-betul nggak bisa dibantah. Oleh karena itu bahwa ketika kita hari ini mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus, berarti kita memiliki kehidupan iman Kristen yang benar. Kita beriman yang betul-betul iman yang sejati. Nah mungkin waktu kita tidak banyak, tetapi mungkin saya memberikan kesempatan kepada bapak-bapak semua untuk silakan kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita saat ini. Silakan. Siapa yang mulai dulu? Jikalau kita mempercayai Yesus itu bangkit, semestinya hidup kita lebih bersinar, lebih bermanfaat, lebih berguna. Karena apapun yang kita kerjakan, ada nilai kekalnya. Amin. Ya, kembali lagi, bukti satu-satunya yang dia berikan untuk setiap orang percaya adalah lewat kebangkitan Kristus. Artinya, buat saya adalah lewat kehidupan Kristus di dalam setiap kita. Jadikanlah hidup kita sebagai saksi Kristus di hadapan orang lain, supaya orang tahu, oh itu toh kok bisa berubah kayak gitu. Dan kita bisa berkata, ya sebab Yesus hidup di dalam saya dan dia mengubahkan saya. Itulah kesaksian dan bukti yang akan menjadi satu-satunya bukti yang akan membawa keselamatan juga, bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang di sekitar kita. Amin. Ya, Pak Samuel.
betapa bersyukurnya orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena buat mereka ada masa depan dan ada pengharapan serta ada kebangkitan di dalam kerajaan surga. Dan saya menghimbau kepada teman-teman yang sudah beriman ini, ayo jaga terus iman kita, jangan pernah ditukar, jangan pernah hilang, dan terus kerjakan sampai akhirnya nanti kita menerima mahkota kekal. Tapi saya juga menawarkan buat para pemirsa dan teman-teman di segala tempat yang saat ini masih ragu-ragu, yang saat ini belum percaya kepada Yesus, ambil kesempatan ini, karena kita tahu hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan yang bisa membangkitkan, yang bisa membuat kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Pak Hendrian, boleh Pak. Diberkatilah, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Artinya kita adalah orang-orang yang menerima anugerah yang Tuhan sudah pilih menjadi orang percaya. Jangan sia-siakan kepercayaan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Pak Fengki, silakan Pak. Ya, itu yang pasti bahwa yang membuktikan itu adalah kubur kosong telah membuktikan Yesus telah hidup. Dan ketika dia naik ke surga, disaksikan oleh para murid-murid. Dan kemudian waktu dia naik ke surga, ada malaikat berkata, "Hai orang Galilea, mengapa engkau melihat dia naik ke surga? Ingatlah bahwa dia yang naik ke surga ini, dia akan turun seperti di tempat yang sama." Saudara, inilah kalau kita mau betul-betul mau hidup di dalam Kristus. Amin, puji Tuhan. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini, dari perbincangan kita dapat kita katakan bahwa Yesus bangkit membuktikan bahwa dia Allah. Karena dia Allah, dia bangkit. Karena Yesus telah bangkit, dia adalah Allah yang sejati. Dan kebangkitan Yesus kalau kita maknai dengan sungguh-sungguh, maka membuat kita pun juga mengalami kuasa kebangkitan yang mengubahkan kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dan karena Yesus telah bangkit, maka kita pun memiliki pengharapan. Jangan takut akan hari esok, percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, maka kita semua akan menerima anugerah keselamatan. Inilah akhir pertemuan kita, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.